Akidah seorang mukmin. Seorang mukallaf minimal harus meyakini tafsiran dari kata-kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Jika ia membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia juga harus membenarkan Allah dalam hal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia zat yang maha hidup, berkuasa, mengetahui, berbicara dan berkehendak. Tak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia maha mendengar dan maha melihat. Namun ia tak harus meneliti hakikat sifat-sifat Allah tersebut, serta tak harus mengetahui apakah kalam dan ilmu Allah bersifat qadim atau baru. Bahkan tak jadi masalah, walaupun hal ini tak pernah terlintas dalam benaknya sampai ia mati dalam keadaan mukmin. Ia tak wajib mempelajari dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ahli kalam, selama hatinya meyakini al-haq, walaupun dengan iman yang tak disertai dalil dan argumen. Ia sudah merupakan mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membebani lebih dari itu. Begitulah keyakinan global yang dimiliki oleh bangsa Arab dan masyarakat awam, kecuali mereka yang hidup, yang berada di negeri-negeri di mana masalah tentang qadim dan barunya kalam Allah serta istiwa dan nuzul Allah ramai diperdebatkan. Jika hatinya tak terlibat dengan hal itu dan hanya sibuk dengan ibadah dan amal salehnya, maka tak ada beban apapun baginya. Namun, jika ia juga memikirkan hal itu, maka minimal ia harus mengakui keyakinan orang-orang salaf yang mengatakan bahwa Al-Quran itu qadim, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah bukan makhluk, bahwa istiwa Allah adalah benar, bahwa menanyakan tentangnya adalah bid'ah, dan bahwa bagaimana cara istiwa itu tidak diketahui. Ia cukup beriman dengan apa yang dikatakan syariat secara global, tanpa mencari-cari hakikat dan caranya. Jika hal itu masih tidak berguna juga, di mana hatinya masih bimbang dan ragu, jika kemungkinan hendaknya keraguan tersebut dihilangkan dengan penjelasan yang mudah dipahami, walaupun tidak kuat dan tidak memuaskan bagi para ahli kalam, itu sudah cukup dan tak perlu pembuktian dalil. Namun lebih baik lagi kalau kerisauannya itu bisa dihilangkan dengan dalil yang sebenarnya. Sebab dalil tak sempurna kecuali dengan memahami pertanyaan dan jawabannya. Bila sesuatu yang samar itu disebutkan, hatinya akan ingkar dan pemahamannya tak mampu menangkap jawabannya. Sebab sementara kesamaran tersebut tampak jelas, jawabannya pelik dan membingungkan sehingga sukar dipahami akal. Oleh karena itu, orang-orang salaf tak mau membahas masalah ilmu kalam. Hal itu mereka lakukan untuk kepentingan masyarakat awam yang lemah. Adapun orang-orang yang sibuk memahami berbagai hakikat, mereka memiliki telaga yang sangat membingungkan. Tidak membicarakan masalah ilmu kalam kepada orang awam adalah seperti melarang anak kecil mendekati pinggir sungai karena takut tenggelam. Sedangkan orang-orang tertentu diperbolehkan karena mereka mahir dalam berenang. Hanya saja, ini merupakan tempat yang bisa membuat orang lupa diri dan membuat kaki tergelincir, di mana orang yang akalnya lemah merasa akalnya sempurna. Ia mengira dirinya bisa mengetahui segala sesuatu dan dirinya termasuk orang hebat. Bisa jadi mereka berenang dan tenggelam dalam lautan tanpa ia sadari. Hanya segelintir orang saja dari mereka yang menempuh jalan para salaf dalam mengimani para rasul serta dalam membenarkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diberitakan rasulnya, di mana mereka tak mencari-cari dalil dan argumen, melainkan mereka sibuk dengan ketakwaan. Demikianlah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya sibuk berdebat, beliau marah hingga memerah kedua pipi beliau
dan berkata, apakah kalian diperintahkan untuk ini? Kalian mengumpamakan sebagian isi kitabullah dengan yang lain. Perhatikan, apa yang Allah perintahkan pada kalian kerjakanlah, sedangkan apa yang dilarang kalian tinggalkanlah. Ini merupakan peringatan terhadap manhaj yang benar.